Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas grafik, analisis, dan algoritma. Perkenalkan, nama saya Sebastian Arya Bima Templo dengan NPM 111-20-254. Perkenalkan, nama saya Mika Dwight dengan nomor NPM 101-20635. Dan nama saya Brian Joshua Lansulangi dengan NPM 11118467. Apa itu teori graf? Teori graf atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Graf merupakan sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul, vertex atau node, yang terhubung oleh sisi, edge, atau busur, arc. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik, melambangkan simpul, yang dihubungkan oleh garis-garis, melambangkan sisi, atau garis berpanah, melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan gelang, loop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mika Dwight. Jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Pertama adalah graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang tiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sebastian. Fungsi graf. Fungsi graf adalah untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga, secara sederhana, graf yang didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sekarang kita akan mencontohkan pembuatan program graf dengan menggunakan bahasa pemrograman Python.
Sekarang saya akan membuat graf kedua. Langsung saja, pertama kita buka file, new file. Kita buat Python karena kita memakai Python. Pertama kita import numpy atau numpy, dan kita singkat as np. Jadi nanti kita panggilnya sebagai np. Terus kita import matplotlib. Ya, kita import matplotlib. Terus kita dot pyplot. Py ya, py. Pyplot. Terus kita singkat as plt gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian belum download, install, kalian ke terminal dulu. Kalian ke new terminal, habis itu kalian pip install numpy-nya. Nah gitu, karena saya sudah punya, jadi requirement already satisfied. Jadi udah ada nih numpy sama matplotlib, udah ada gitu. Jadi kalau udah diinstal, langsung aja kita x sama dengan ini, kita mau deklarasi variable x. X sama dengan kita panggil numpy-nya yang kita udah singkat tadi jadi np. Jadi x sama dengan np, kita titikin array, terus baru kita masukin nomor-nomornya. Ini buat yang x nya jadi 3, terserah berapa, 3, 6 misalnya, terus 5, 7, 8 gitu. Nah sekarang kita mau deklarasikan y nya. Ini karena kita 2 dimensi ya, jadi cuma x sama y. Kita sama denganin, kita panggil lagi np nya, numpy nya sebagai array. Terus kita masukin misalnya 4, terus 6, 7, 6, 5 gitu ya. Ini sudah kita deklarasikan. Sekarang kita panggil itu matplotlib pyplotnya. Jadi tadi kita singkat jadi plt dot plot. Kita panggil xy. Sama kita panggil sekali lagi plt dot ini show buat kita panggil graph gitu, buat graphnya. Jadi kalau bisa nih save dulu. Kita save dulu, kita save desktop aja. Apa nama file graph .py. Udah kita simpan. Ini bisa di run sini aja atau bisa di cmd, tapi kalau misalnya nggak ada yang punya VS Code, jadi kita pakai command prompt aja. Tadi kita simpan di desktop ya, jadi kita harus masuk. Cara masuk ke file, ke folder desktopnya itu kita cd terus desktop. Udah masuk nih desktop nih, admin desktop. Terus tadi nama file apa? Graph. Pertama buat nampilin graphnya kita harus ketik Python, baru nama file tadi namanya graph.py. Nah, keluarlah hasilnya. Ini dia
hasilnya. Ini itu yang 3,4, tuh bisa dilihat di sini 3,4. Ini yang 6,6, ini yang 5,7, ini yang 7,6, ini yang 8,5. Tapi kita mau memperjelas lagi ya. Ya, sekarang saya akan memperjelas graf yang tadi. Tadi kan grafnya kayak masih datar banget ya. Nih, belum ada apa-apa, cuma garis doang. Jadi sekarang kita tambahin ini aja, title. Itu buat nanti di atasnya ada namanya title. Kita panggil plt.title. Ya, tuh title. Kita kasih plot X dan Y. Baru kita kasih grade plt.grade true ya, supaya nanti ada true. Baru kita kasih label, nanti ada labelnya, jadi plt dot x label sudah sumbu x. Terus kita bikin sama juga yang buat label y nya, plt dot y label sumbu y. Kalau udah gini, kalau misalnya dijalankan, belum kebaca ya. Bentar, kita lihat lagi. Kita tambahkan plt lagi, aksis nol koma 10,0,10 gitu. Terus kita tebelin plt dot plot. Atau kita tambahin yang bawah aja. Ini plt dot plot xy, kita tambahin marker sama dengan nanti markernya kita tambahin O kecil, jadi ada O kecil nanti. Sekarang kita kasih warna C ya buat color. Kalau warna itu C buat color. Kita kasih apa, green, hijau. Terus kita mau tambahin teksnya, plt.text. Ini buat supaya lebih jelas saja, plt.text 3,4 tadi kan, 3,4 itu di 3,4. Habis itu plt.text lagi di 6,6, tulisan 6,6 nya di 6,6. plt.text lagi, ini kita bikin semuanya ya, jadi ada 5,7 itu di 5,7, plt.text 7,6
7,6 juga di 7,6. Satu lagi itu 8,5 di 8,5. Ya begini, kita save dulu. Kita save, sekarang kita coba jalanin kayak tadi ya, Python graph.py. Oh, ada yang salah guys. 12 marker 0. Oh, kita lihat dulu di line 12. Ini kita kurang koma. Nah, kita kasih koma. Supaya kebaca. Ya, kita kasih koma, kita save lagi. Kita jalanin lagi. Plot Python graph.py. Tunggu, line 13 lagi ada. Lihat lagi. Oh iya, kita jangan lupa kasih koma ya. Kita save lagi, coba kita lihat ada yang salah atau enggak. Oh, udah nggak ada, udah bisa ngerun. Oh, belum deh. Line 8. Oh iya, case sensitif ya. Jadi T-nya harus gede. Kita coba jalanin lagi Python graph.py. Nah, udah bisa guys. Nanti jadi ya begini. Ini buat title tuh, oh. Ini buat title tuh, ini plot X ini title-nya nih. Terus grid sebagai true, ini grid nih. Garis-garisnya grid. X label sumbu X sama Y label sumbu Y itu nih, sumbu Y sama sumbu X. Terus kalau misalnya PLT access 010 010 itu buat ini 0 10 0 10 dari 0 sampai 10, dari 0 sampai 10 gitu. Terus kita plot XY marker nih, marker. Tadi kan cuma garis doang ya. Sekarang udah jadi ada poinnya nih. Ada titiknya. Gara-gara ini dikasih O kecil. Terus colornya kita kasih green nih, jadi warna hijau kan. Terus ini PLT text-nya buat ngejelasin ini di mana nih. Ini 3,4, yang ini 6,6, ini 5,7, ini 7,6, ini 8,5. Gitu sih caranya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sebastian. Jadi saya akan melanjutkan program Mika untuk membuat program graph yang berisi dua grafik yang berbeda.
Jadi pertama yang ini, fungsi ini digunakan untuk mendeklarasi data baru string yang berupa perpangkatan dari X. Lalu di sini plt.style.useggplot digunakan untuk mengubah style atau tema dari plot dengan apa yang ditentukan. plt.style atribut style pada objek plot lt berisi tema yang digunakan plot saat itu. Dengan menggunakan fungsi use, maka tema plot tersebut diganti ke tema yang ditentukan oleh fungsi use. Nah, di sini di plt axis saya ganti dari 10 ke 70 supaya grafnya bisa muat. Ini digunakan untuk mengubah ukuran graf. Pada plt plot yang kedua ini digunakan untuk memasuki data graf yang kedua. Lalu ditambahi label ini, tambahkan teks label yang akan nanti digunakan di dalam legenda. Nah, sini digunakan untuk menambahkan legenda pada grafnya. Nah, sekarang tinggal di run programnya melalui cmd atau masuk ke dalam drive yang benar, ke filenya, lokasi filenya. Di run. Ya, dan outputnya seperti ini. Jadi ini legendanya, ini title-nya, ini data graf kedua, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.